Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat dan yang saya muliakan Bapak Kepala Sekolah, yang kami cintai Bapak Sil selaku KAUR Sarana dan Prasarana, rekan-rekan guru yang kami cintai. Pada tempat yang pertama, saya dengan Ibu Ca menyampaikan ucapan limpah terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk hadir pada kesempatan ini untuk mengikuti sosialisasi tentang budaya positif. Ya, jadi kami berdua di sini berdiri bukan berarti kami maha tahu, maha segala-galanya, tidak. Tapi kami berdua di sini berdiri untuk men-sharingkan, berbagi praktik baik kami selama kami menempuh guru penggerak kurang lebih 2 bulan yang sudah kami jalani. Ya. Lalu terkait dengan kegiatan kami pada pagi hari ini merupakan tugas yang harus kami selesaikan di modul 1.4. Jadi ada aksi nyatanya. Nah, aksi nyatanya apa? Kami akan mensosialisasikan budaya positif. Ya, apa itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Baik, saya baca sedikit. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nah, dalam proses menuntun di sini, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Nah, seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Nah, pendidikan anak di sini berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu artinya kita sebagai guru menuntun anak didik itu sesuai dengan alamnya. Lalu, kodrat zaman artinya bahwa kita sebagai guru menuntun anak tersebut sesuai dengan perubahan-perubahan zaman sekarang. Ya, lanjut bicara. Ya, lalu yang kedua tadi, apa itu budaya positif? Ya, budaya positif itu adalah keyakinan dan nilai yang disepakati menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu pembiasaan positif. Yang pertama, perubahan paradigma. Lalu yang kedua, disiplin positif dan motivasi. Lalu 5, posisi kontrol seorang guru. Kemudian ada keyakinan kelas. Lalu pemenuhan kebutuhan dasar. Dan ada segitiga restitusi. Ya, kesempatan berikutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Ica untuk menjelaskan. Ya, baik, kita akan lihat. Ya, kesempatan berikutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Ica untuk menjelaskan. Ya, baik, kita akan lihat satu persatu yang berkaitan dengan budaya positif ini tadi. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid dapat berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu hal yang mendukung terciptanya lingkungan yang positif itu adalah bagaimana cara atau sikap dari guru untuk menghadapi murid yang bermasalah. Sehingga guru perlu meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Guru harus mengubah cara berpikir dari stimulus respon dan
menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Mari kita perhatikan di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Biasanya stimulus respon itu kita sering mengatakan realitas atau kebutuhan itu kita sama. Tetapi dalam teori kontrol atau teori pilihan, realitas atau kebutuhan itu kita berbeda. Tidak sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Yang kedua, stimulus responnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Namun dalam teori kontrol atau teori pilihan, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang berikut ya bisa kita perhatikan di dalam. Yang ketiga itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Atau dengan kata lain, kita harus menerima masukan-masukan dari orang lain. Baik, dalam hal ini adalah berkaitan dengan budaya positif. Baik, yang berikut, yang kedua, disiplin positif dan motivasi. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Sering juga dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Hal ini sejalan dengan pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara dan pandangan Dian Bosset yang mengartikan kata disiplin itu adalah belajar. Mari kita perhatikan bersama teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser. Di sini dikatakan yang pertama tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berkaitan dengan makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi yang kita miliki agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Baik, teman-teman, mungkin bisa disampaikan nilai-nilai kebajikan yang kita miliki selama ini apa saja yang berasal dari dalam diri kita. Nilai-nilai kebajikan yang kita miliki. Saling membantu, baik. Mandiri, gotong royong, lagi yang lainnya, ya, percaya diri. Baik, itulah nilai-nilai kebajikan yang kita miliki dan kita harus hargai. Yang berikut, semua perilaku itu memiliki tujuan berkaitan dengan teori motivasi. Ya, biasanya selama ini kita atau peserta didik kita selalu tunggu disuruh atau tunggu disampaikan oleh bapak dan ibu guru harus begini atau harus begitu. Itu yang masih ada kaitannya dengan motivasi ekstrinsik, selalu didorong oleh orang lain. Sebenarnya di sini kita mencoba dalam disiplin positif, kita membangun minat anak sesuai dengan potensi dirinya atau membangun motivasi intrinsik yang berasal dari dalam dirinya, ya, untuk menghargai diri sendiri. Sehingga di sini nanti kita akan bersama mencoba atau berkolaborasi untuk membuat keyakinan-keyakinan kelas. Nanti kita bisa merefleksikan diri kita seperti saya, Ibu Noni dan teman-teman semua. Apakah selama ini kita sering sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah atau yang kelima sebagai manajer? Baik, mari kita perhatikan yang berikut ini. 5 posisi kontrol. Ya, baik, ini beberapa contoh. Misalnya kita sebagai penghukum, misalnya guru berbuat. Di sini kita menghardik, menghajar, atau menyakiti, menyindir peserta didik kita. Baik, yang berikut pembuat rasa bersalah. Contohnya di sini kita misalnya seharusnya kamu tadi harus melakukan ini. Maksudnya kita menjadi orang yang atau guru yang membuat rasa bersalah terhadap peserta didik kita. Ya, kita juga kadang-kadang menjadi seorang teman. Misalnya, ayolah bantu ibu supaya ibu nanti tidak dimarah oleh kepala sekolah. Tolong kamu harus seperti ini, contoh dialek seperti itu. Lanjut, sebagai pemantau. Misalnya, ada siswa yang terlambat masuk dalam kelas, dan dia terlambat mengerjakan tugas. Maka nanti kita akan tugaskan siswa tersebut. Setelah jam pulang nanti, kamu jangan dulu pulang ya. Kamu harus mengerjakan tugas yang belum kamu kerjakan tadi. Itu
contoh misalnya kita sebagai pemantau. Dan yang berikut sebagai manajer. Maka sebagai manajer di sini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kita membuat anak itu supaya dia tidak merasa dirinya kurang atau rendah diri atau dirinya tidak percaya diri. Itulah sebagai seorang manajer. Baik, mari kita lihat beberapa pernyataan berikut. Mari kita isi bersama. Mari kita mencoba isi dari kalimat-kalimat Yasas. Apakah sebagai pemantau, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai manajer? Yang pertama, Saya kecewa sekali dengan kamu. membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ya, baik, kita lihat kalimat yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa kira-kira? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, Ya, sebagai penghukum. Ya, baik, sebagai penghukum. Wah, luar biasa. Baik, kita lihat kalimat yang ketiga. Ayolah, kamu lakukan demi ibu atau bapak. Kira-kira apa itu? Teman, oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer luar biasa. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Baik, mari kita lihat jawabannya. Bagaimana benar? Membuat rasa bersalah. Oke, ya. Ya, penghukum, teman, pemantau, manajer, dan baik. Kita lanjutkan saja yang berikut. Oke, ya. Yang berikut keyakinan kelas. Kita lihat keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak, lebih luas, lebih umum daripada peraturan yang lebih rinci. Ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Nah, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendak tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Ya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang berikut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu-waktu apabila perlu direvisi. Baik, ini contoh kemarin kami praktek membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu kita membuat dulu peraturannya. Nah, kita membuat bersama dengan curah pendapat bersama dengan guru dan peserta didiknya. Di sini nanti wali kelas ya, wali kelas bersama dengan peserta didiknya. Ya, baik. Yang pertama tadi kita menjelaskan perbedaan peraturan dengan apa itu keyakinan. Ya, peraturan kan biasanya kita harus menggunakan helm saat berkendara. Maka keyakinannya bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Tidak pakai helm tidak memberi keselamatan. Iya, baik, untuk keselamatan. Itulah ya contoh perbedaan antara peraturan. Baik, hari ini kita akan membahas tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas. Tentunya ada perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ica apa itu peraturan kelas dan apa itu keyakinan. Maka pada tempat yang kedua Ibu langsung saja masuk ke sini. Kita lihat tadi poin yang pertama peraturan kelas, ya. 1. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian yang kedua, hadir di kelas tepat waktu. Kemudian yang ketiga, dilarang mengganggu teman. Poin yang keempat, dilarang membuli teman. Dan yang kelima, dilarang berlarian di kelas. Ini peraturan kita yang sudah kita sepakati bersama. Nah, sekarang tinggal keyakinan kelas kita seperti apa. Saya sudah beri contoh. Misalnya tadi, ya, selalu mengembalikan buku pada waktunya. Maka nilai keyakinan kelasnya apa? Begitu juga dengan poin yang ada di depan ini, ya. Oke, berikut selanjutnya kalian akan menuliskan tentang keyakinan kelas sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati.
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagus sekali. Yang kedua, hadir di kelas tepat waktu. Maka keyakinan kelas siapa bisa? Disiplin waktu. Bagus sekali. Yang ketiga, dilarang mengganggu teman. Apa keyakinan kelas kita? Harus menghormati orang lain. Bagus sekali, luar biasa. Ibu bisa lanjut? Yang keempat, Yang keempat, dilarang membuli teman. Silakan. Saling menghargai satu sama lain. Bagus sekali, saling menghargai dan menghormati sesama teman. Dan yang terakhir, dilarang berlarian di kelas. Menghormati guru yang sedang mengajar di kelas. Iya, bagus, apa lagi? Iya, dan untuk menjaga keselamatan. Ya toh? Oke, baik. Kita berikan aplaus untuk kita semua. baik. Dengan demikian maka selesai sudah kegiatan kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa.